Suaraku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami di kelompok 5 dengan anggota masyarakat dari yang 3 putri. Naila Fitri, Gloria dan Surya Dewi mengenai Pancasila sebagai paradigma. Paradigma. Untuk paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Paradigma sendiri mencakup kerangka berpikir dan acuan untuk mencapai tujuan atau visi tertentu. Bisa juga dikatakan cara kita melihat sesuatu fenomena dan fakta-fakta di sekitar kita. Itu seperti bagaimana cara Anda memandang bagaimana paradigma hidup Anda mengenai kehidupan sehari-hari. Visi diibaratkan sebagai suatu peta yang memberi petunjuk kemana arah perjalanan kita. Visi masyarakat memberi arah kemana gerak dan langkah masyarakat kita. Nilai-nilai apa yang menjadi pedoman untuk melangkah ke masa depan. Visi juga dapat pula didefinisikan sebagai ekspresi terdalam akan apa yang kita kehendaki, yang mengungkapkan sisi ideal dan spiritual dari kodrat kita. Visi adalah impian yang terjadi saat kita jaga. Impian mengenai keinginan kita mau menjadi seperti apa. Ini adalah visi pada diri masing-masing. Visi juga visi suatu masyarakat adalah nilai-nilai yang dianggap paling penting yang memberi corak khas pada tatanan sosial budaya dan mewarnai perilaku seluruh anggota masyarakat. Visi itu dapat berupa warisan dari para pendahulu, dapat pula merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh seluruh warga dan menjadi komitmen bersama. Pancasila perlu diterjemahkan menjadi visi tentang masyarakat yang kita inginkan. Ya, di sini ada pembangunan yang dimaksudkan adalah perubahan yang didambakan dan dicita-citakan oleh masyarakat itu menginginkan to be larger dengan cara to make, lalu mature, lalu fuller, selanjutnya bisa terorganisir. Maksudnya di sini adalah to become larger itu bagaimana pembangunan bisa menjadi besar itu dengan membuat perencanaan, to make. Setelah itu, perencanaan tersebut haruslah menjadi perencanaan yang matang, mature. Setelah menjadi perencanaan yang matang, itu harus terorganisir, sehingga terjadilah fuller. Menurut Sasatra Prateja pada 2001, mengatakan bahwa tokoh yang merintis etika pembangunan adalah Dennis Joulett yang menyebutkan ada 3 pandangan tentang pembangunan. Di antaranya,
Yang pertama adalah pandangan yang melihat pembangunan sinonim dengan pertumbuhan ekonomi dengan indikator GNP dan tingkat pertumbuhan per tahun. Yang kedua, ada rumusan PBB bahwa pembangunan sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan sosial. Pembangunan dalam artian ini sangat luas, namun kerap kali ditekankan pada perkembangan pembagian kerja, kebutuhan institusi baru, tuntutan akan sikap-sikap baru yang sesuai dengan kehidupan modern. Dan yang ketiga, pandangan yang mengartikan pembangunan harus menekankan nilai-nilai etis. Tekanan diberikan pada peningkatan kualitatif seluruh masyarakat dan seluruh individu dalam masyarakat. Pembangunan itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, tetapi suatu usaha pengembangan manusia. Dalam konsepsi ini, yang ditekankan bukan hanya hasil yang bermanfaat, tetapi proses pencapaian hasil juga penting. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang syarat mutuan nilai yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai orientasi dan kerangka acuan pembangunan. Yang mana yang pertama membangun bangsa atau nation and character building. Yang kedua, Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh masyarakat. Lalu Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan, ada Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbarui tatanan sosial budaya. Ini mencakup Pancasila menjadi dasar visi dalam pembangunan sosial budaya, lalu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar menjadi referensi kritik sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian. Penjelasan tersebut menurut Noto Nagoro pada 1973. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Memanusiakan manusia sama dengan berbudaya dan berakhlak mulia. Pendidikan sebagai pendidik yang memiliki akhlak budi pekerti, karakter yang baik, akan sangat kondusif dalam mewujudkan keberhasilan pendidik moral, yang muaranya akan mendukung bagi peserta didik untuk memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik mencakup secara organis, harmonis, dan dinamis. Komponen-komponen pengetahuan moral yang baik, perasaan moral yang baik, dan tindakan moral yang baik. Karena itu, Lekona pada 1991 menyatakan bahwa untuk mewujudkan karakter yang baik, memerlukan pendekatan pendidikan moral yang komprehensif. Komponen-komponen karakter yang baik mencakup pengetahuan moral atau moral knowing, perasaan moral atau moral feeling, dan tindakan moral atau moral action. Untuk pendidikan anak usia dini, pendekatan ini perlu disesuaikan dengan karakteristik anak yang dalam pendidikannya lebih mengedepankan bentuk-bentuk bermain.
dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan KBK pada 2004, KTSP 2006, dan kurikulum 2013. Di layar sudah terlihat ya seperti apa perbedaan KBK 2004 itu sama dengan KTSP 2006, sementara pembedanya ada di kurikulum 2013. Saya bacakan. Yang pertama, dalam KBK 2004 dan KTSP 2006, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi, sedangkan kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, dalam KBK 2004 dan KTSP 2006, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Pada KBK 2004 serta KTSP 2006, pemisahan antara mata pelajaran, pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini yang biasanya pada kita pernah mengalami kurikulum 2013 adalah pendidikan karakter. Jadi mulai dari kurikulum 2013 itu kita mengenal pembelajaran pendidikan karakter. Jadi jangan sampai seusia kita sampai anak cucu kita jangan sampai kehilangan tentang pendidikan karakter. Selanjutnya yang keempat, dalam KBK 2004 dan KTSP 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, pada KBK 2004 serta KTSP 2006, mata pelajaran lepas satu dengan lainnya, seperti sekumpulan mata pelajaran yang terpisah. Ini contohnya semisal ada PKN sendiri, IPA sendiri, matematika sendiri. Ya, itu pada zaman dulu kita merasakan KTSP 2006. Sedangkan kita juga merasakan juga kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Jadi yang kita kenal itu tematik. Jadi satu tematik itu berisi ada IPA, IPS, semuanya digabung jadi satu. Dan yang mendasarkan adalah pendidikan karakter. Maaf. Selanjutnya ada Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan. Ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar di dalam pasal 31, di mana pada ayat pertama yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ketiga berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat keempat berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bisa di next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Ideologi sendiri memiliki arti suatu kompleks ide asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup menurut Dia Karya tahun 1976.
pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas, atau Pancasila sebagai ideologi terbuka, menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia. Jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi adalah sebagai kerangka sekaligus pedoman untuk negara dalam segala bidang aspek paradigma pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, kalau gitu, eh, sekian mentoring dari saya dan Surya Dewi. Sekarang adalah sesi diskusi. Jadi dari teman-teman mungkin ada pendapat atau masukan tentang mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi di sini tadi kita bahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Dari teman-teman mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, masukan atau menurut teman-teman sendiri. Boleh disampaikan raise hand dulu. Atau ada pertanyaan boleh. Oke, karena belum ada yang ingin disampaikan, saya ingin eh, mendiskusikan tentang bagaimana teman-teman itu berparadigma dalam kehidupan teman-teman masing-masing. Kalau menurut Mbak Diva, paradigma kehidupan Mbak Diva itu seperti apa contohnya? Baik, izin menjawab sesuai dengan apa yang saya tangkap tadi. Kalau pada paradigma tuh intinya kalau yang saya dapat itu visi misi bagaimana cara kita memandang masa depan dan cara kita berperilaku menghadapi kenyataan yang ada. Jadi kalau dari saya mungkin salah satu nilai yang mungkin bisa diambil dari Pancasila, contohnya mungkin kalau saya ya itu mungkin nilai-nilai disiplin itu menurut saya tuh sangat penting. Jadinya kayak saya tuh suka kalau ada orang yang disiplin. Jadi saya mau nggak mau tuh berusaha kayak supaya lingkungan saya itu juga bisa disiplin gitu. Itu kalau menurut teman-teman itu masuk gak sih? Karena saya juga kurang paham gitu. Bisa sih, karena kan jadi paradigma itu jadi kayak diri sendiri bisa mempengaruhi orang lain. Kayak kita bekerja keras, nanti yang lain ikut bekerja keras, ikut habis, bahkan mungkin ya. Ya. Kalau dari yang lain mungkin ada tentang bercerita tentang kehidupan, paradigma kehidupannya yang lain enggak? Oh iya, ini kita dikasih waktu 40 menit ya, itu minimal. Kita sudah berapa menit ini? Kayaknya masih 20-an apa ya? Oh, masih lama banget ya. Jadi kita bahas tentang paradigma. Jadi ada yang mau memberi masukan atau memberi pertanyaan, nanti kita diskusi sama-sama di Rujak. Hmm, Kalau boleh menambahkan, kalau menurut saya mau gini. Kan tadi saya dengerin penjelasannya tuh kayak Pancasila itu kan jadi pedoman, di mana jadi kan Pancasila mempunyai peran penting dalam menentukan kehidupan bermasyarakat ke depannya dalam segala aspek itu baik dalam aspek pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan lain-lain itu
Pancasila tuh jadinya sangat penting banget gitu ya. Gimana yang terakhir Pancasila apa? Kan Pancasila di sini tuh perannya tuh penting banget kan dalam menentukan kehidupan bermasyarakat ke depannya. Jadi Pancasila tuh emang menentukan ya bagaimana bangsanya atau masyarakatnya tuh bersikap mengambil keputusan ke depannya menjalani kalau ada masalah-masalah gitu enggak sih? Atau gimana ya? Oh, dari pertanyaan dari teman-teman yang lain ada masukan atau menurut saya gitu, atau Mbak Naila mau bicara boleh silakan. Kalau menurut saya sih Pancasila sama itu punya arti kayak cara pandang Indonesia nggak sih untuk membangun atau menjalankan negaranya. Jadi Pancasila tuh penting banget karena itu kayak pandangan hidup. Jadi untuk melanjutkan kehidupan Indonesia gitu. Benar juga ini bisa benar kok. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi soal Pancasila sebagai paradigma nggak? Ada masukan lagi? Aku mau tanya, Oh boleh? iya, Aku masih di paradigma ya. Kan tadi katanya paradigma itu untuk mencapai tujuan atau visi tertentu. Nah, kan kalau misalnya di kehidupan kampus kan visinya kita kan kayak lulus, terus IPK-nya bagus gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya pandanganku itu orang itu kalau mau kayak gitu kan berarti harus belajar giat, harus pokoknya giat apa di kampus tuh giat gitu lah. Itu termasuk paradigma atau bukan? kalau dari aku sendiri itu termasuk dalam paradigma. Jadi paradigma yang membangun tujuan yang ingin dicapai. Jadi misal Mbak Angel itu pengen lulus dengan IPK bagus, segala hal. Jadi tujuannya itu dengan cara kerangka berpikirnya adalah eh, bagaimana caranya buat selalu bisa mempertahankan mood yang bagus, selalu bisa konsisten dalam belajar, selalu mau berlatih setiap saat. Nah, itu kan harus eh, gimana caranya? Nah, metodenya kamu harus bagaimana bagaimana cara bisa untuk konsisten belajar itu misal kamu pengaruh teman, selalu berteman dengan orang-orang yang memiliki jiwa semangat yang tinggi. Jadi menurutku itu juga termasuk paradigma karena paradigma itu eh, banyak sekali tujuan. Jadi banyak sekali kayak kegiatan keseharian kita itu tuh sering masuk dalam paradigma. Cuman karena kita belum paham apa itu paradigma sebelum ini, jadi setelah belajar melalui matkul Pancasila, kita jadi paham, oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu tanpa disadari eh, sering termasuk dalam paradigma. Jadi nanti ada paradigma dibagi lagi, ada paradigma pembangunan, ada paradigma dan sebagainya, ada banyak sekali. Menurutku gitu Mbak Gloria. Kalau dari teman-teman mungkin ada masukan atau oh saya nggak setuju. Kalau yang lain, menurut teman-teman yang lain setuju nggak? Izin menambahkan, jadi mungkin kalau menurut saya paradigma itu harus sejalan nggak sih sama cita-cita dan cara bersikapnya, di mana paradigma itu kan visi bagaimana cara kita memandang sesuatu kan, dan nantinya kan itu sesuai dengan bagaimana kita mengambil sikap ke depannya supaya apa yang
dicita-citakan itu kan kayak terwujud gitu nggak sih secara nggak langsung? Gitu nggak? Oh iya iya benar. Ada yang mau didiskusikan lagi nggak ya? Kalau aku mau tanya nih ya, kalau dari teman-teman lain, kan kita sebagai mahasiswa nih ya, tentunya punya lingkungan yang tepat buat mengimplementasikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Jadi ke implementasi Pancasila itu tuh sebagai paradigma kehidupan kampus itu tuh apakah bisa gitu loh. Jadi sebagai mahasiswa, apakah Pancasila itu juga bisa diimplementasikan sebagai paradigma di kehidupan kampus? Mungkin dari teman-teman ada saran nggak? Menurut teman-teman itu bisa nggak sih? Boleh menanggapi nggak? Maaf izin menanggapi, saya juga perlu belajar. Dari pertanyaan kan, apakah bisa ya mengimplementasikan Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus? Pada dasarnya Pancasila itu dasar pandangan dasar negara ini. Jadi otomatis itu akan masuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apakah bisa dalam kehidupan kampus ini bisa dan itu biasa diimplementasikan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari bergaul. Contohnya seperti apa sih? Seperti dalam penerapan Pancasila itu ada mulai dari sila pertama yang berkaitan dengan ketuhanan, di mana kita melaksanakan sholat atau ibadah, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Lalu ada juga penerapan dalam kayak kehidupan sehari seperti bergotong royong, seperti membersihkan kelas atau mungkin uh, belajar kelompok itu termasuk dalam sudah termasuk dalam implementasi Pancasila dalam paradigma kehidupan bangsa. Kalau untuk itu gimana? Apakah kurang penjelasan? Boleh ditanggapi karena bagaimanapun kita di sini berdiskusi dan saling belajar, dimana pasti ada salah dan belum mesti ada benar. Monggo Mbak Danti, dipersilakan. Oh iya, iya. Setelah dari penjelasan Mbak Surya Dewi, jadi paham gitu loh. Ternyata kita sebagai mahasiswa juga tidak beda jauh ya dalam kehidupan. Sama kayak, jadi nggak harus di lingkungan bernegara aja gitu ya. Ya, jadi di tatanan kampus kan juga hampir sama ada tatanan kenegaraan. Jadi implementasinya itu bisa di mana aja. Karena implementasi nilai-nilai Pancasila itu di berbagai bidang di mana kita ditempatin itu pasti berparadigma gitu ya. Aku mau tanya nih, kalau boleh. Nah, menurut teman-teman, kenapa toh kok Pancasila itu disebut paradigma gitu? Pancasila. Jadi kenapa Pancasila itu bisa sebagai paradigma itu tuh kenapa gitu? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Kenapa harus Pancasila yang bisa dijadikan sebagai paradigma gitu? Izin menjawab, mungkin kalau menurut saya, kenapa Pancasila itu dijadikan sumber paradigmanya kita, itu cara pandang hidup kita tuh kenapa? Soalnya kan dari dulu dilihat dari pembentukan Pancasila sendiri itu kan sesuai dengan cita-cita yang dicita-citakan masyarakat. Intinya warga Indonesia selalu secara keseluruhan itu bagaimana mewujudkan cita-citanya untuk gimana supaya kan dulu biar bisa bersatu, merdeka gitu kan ya. Jadi otomatis secara nggak langsung itu kumpulan dari cita-cita, harapan dari
seluruh lapisan masyarakat dari Indonesia itu sendiri. Jadinya di situ kan terkandung nilai murni dari harapan seluruh warga Indonesia. Jadi mau nggak mau itu tuh udah sesuai dengan apa yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau menurut aku gitu sih. Boleh ditambahin juga kalau ada yang kurang pas. Oh iya ya, jadi karena sangat berpedoman, jadi karena Pancasila sebagai ideologi negara yang benar-benar mengacu pedoman hidup kita gitu ya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan lagi menurut pendapat teman-teman. Izin mau nanya dong teman-teman, kalau menurut kalian kalau kita tuh nggak menerapkan apa yang sesuai dengan paradigma Pancasila yang kita anut itu dampaknya apa ya kalau menurut kalian? Sebentar, saya ulangi ya. Bagaimana jika kita tidak menerapkan paradigma Pancasila dalam kehidupan kita gitu ya, kurang lebih gitu ya. Pada dasarnya kan paradigma itu seperti kayak apa sih? Bentar. Eh, kerangka berpikirnya kita gitu. Nah, salah satunya kan Pancasila. Kalau dikatakan secara pribadi, kita sebenarnya tidak mengikuti, memang masih dalam lingkup Pancasila, tapi memiliki kerangka berpikir yang lebih detail lagi gitu. Jadi kalau itu menurut pendapat saya sih, karena bagaimanapun cara itu kerangka berpikir dan tujuan untuk mencapai sesuatu ya. Jadi kita bisa me, apa, membuat paradigma kita sendiri, tapi tetap berdasarkan Pancasila. Jadi kalau tidak berdasarkan Pancasila, itu akan uh, tidak bisa mencapai tujuanmu sesuai dengan yang kamu rencanakan, Mas. Ya, kurang lebih gitu mungkin ada teman-teman kali yang mau menambahkan. Menurut saya juga setuju sama Mbak Surya Dewi Chandra, sangat setuju ya tentang gimana sangat berpengaruh. Kita sudah berapa menit ya teman-teman? Atau mungkin kita ada mau satu bahasan lagi deh. Satu bahasan lagi setelah itu mungkin, oh ya Mbak Gloria silakan. Oke, kan tadi itu apa yang pertanyaannya Diva tadi? Itu kalau semisal kita tuh nggak sesuai dengan paradigma Pancasila tuh apa ada dampak yang didapatkan atau gimana nggak? Semisal kita nggak memakai kayak kenapa nggak pakai Pancasila atau nggak sesuai dengan ajaran Pancasila gitu. Nah,
kan kalau tadi Diva tanya tentang dampaknya. Nah, aku mau tanya kalau misalnya eh, tantangannya untuk kita mengimplementasikan Pancasila tuh apa aja tantangannya? Izin menjawab, mungkin kalau menurut saya kan Indonesia ini masyarakatnya tuh kayak beragam gitu kan. Jadi mau nggak mau kan satu orang beda kepala itu kan udah beda apa sih pandangan hidup, cara berpikir, visi misinya tuh udah beda. Jadi mungkin itu sih tantangannya kayak kan satu orang sedangkan satu yang lainnya tuh nggak sama. Jadi otomatis kayak menyatukan pemikiran itu gimana biar walaupun cara yang ditempuh itu beda, kalau tujuannya sama, mungkin demi kebaikan, mungkin itu sih yang membuat jadi tantangan. Kalau menurut saya gitu. Ada yang bisa nambahin atau gimana? Kalau salah, mohon dikoreksi. Eh, Benar sih, aku setuju sama Diva. Aku mau nambahin ya, itu tantangan terberat kita pada zaman sekarang, apalagi ya, ini kan kita udah terbawa gimana kebudayaan orang luar, terus karena kan eh, informasi yang kita cari apapun itu kan kita gampang ya, itu kan sangat berpengaruh sama apalagi nilai-nilai yang harus kita jaga Pancasila. Jadi itu sangat susah banget karena adanya arus globalisasi tadi itu. Jadi karena teknologi yang sangat bebas, segala informasi bisa diakses. Jadi kalau misalnya nggak berhati-hati dan nggak pintar memilah itu benar-benar jadi PR banget buat kita yang anak muda penerus bangsa. Apalagi ya, itu ya itu harus kuat-kuat ingat nilai-nilai Pancasila kan. Apalagi sekarang kan banyak banget tentang penyebaran hoak, terus ujaran kebencian, yang itu tuh kan banyak lah ya kasus-kasus yang emang sekarang lagi panas yang emang eh, tentang segala hal satu kampus aja deh. Satu kampus itu pasti kita ada berita hoax yang pernah kita ngalamin di PKKMB dulu waktu awal itu. Kenapa itu berita bisa benar-benar hoax padahal satu kampus sendiri. Ruang lingkupnya itu hanya satu kampus kita, belum keluar ke orang lain. Itu sudah udah ada yang menyebarkan hoax. Apalagi kita bisa bermasyarakat, bisa ketemu orang yang lebih banyak lagi di dunia pekerjaan itu lebih mudah lagi banyak kita menerima hoax. Apalagi ujaran kebencian kan banyak yang nggak suka, nggak bisa lah kita selalu disukai sama semua orang kan ya, itu bener-bener jadi tantangan banget buat mengimplementasikan Pancasila gitu sih kalau menurut aku ya. Oh, dari teman-teman yang lain mungkin ada masukan tambahan lain gitu. Oh, ya udah cukup ya. Kayaknya udah deh. Oh, oke, terima kasih dari teman-teman semua dari kelompok 5. Eh, saya atas nama Ramadhanti Andika Putri Fatikah dan tadi Surya Dewi Chandra sebagai mentor, dan teman-teman diskusi Diva Syalaisha, Gloria Angelica, dan Naila Andari. Terima kasih banyak atas segala diskusinya hari ini, atas perhatian, dan bila ada kesalahan, saya mewakili teman-teman aja ya, mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup ya, saya aja yang tutup, gak apa? Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh.